Oke, kalau untuk Mm, perintah, oke saya bantu jawab ini ya. mm, Untuk perintah untuk menyembah Yesus, ini kalau saya, mm, pengetahuan saya, menurut ajaran pun yang diajarin kepada saya, mm. tidak ada perintah sebenarnya. Karena kalau kita Oke, ibaratnya, bagus. Sudah jujur karena ya. ibaratnya perantarannya itu sebenarnya itu mengapa kita harus mengikuti ajarannya Yesus Kristus itu karena Yesus Kristus itu adalah Tritunggal. Nah, kita bilang Bineka Tunggal Tritunggal ya. Ika sih. Bukan Bineka Tunggal Ika, maaf. Nah, Tritunggal ya. Maksudnya Tritunggal itu mungkin orang abang-abang sini udah tahu lah, udah paham juga, mungkin udah searching juga. Bahwasanya itu dari Allah Bapa, Roh Kudus dan anaknya. Anaknya ini makanya kami ibaratnya kita orang Kristen mengimani bahwasanya Tuhan Yesus itu yang membawa ajaran kami. Saya nggak tanya itu, Pak. Nah, yang Bapak Gini loh, tanyakan, Pak. Tolong kalau gini, maksud saya Pak gini. Biar poinnya kena, itu tolong dijawab sesuai dengan pertanyaan aja. Nanti kalau Bapak mau tanya balik boleh gitu ya. oke. Nah, pertanyaan saya simple. Di mana Yesus memerintahkan untuk mengibadahi Yesus gitu loh. Menyembah dalam artian mengibadahi ya, bukan menyembah dalam artian proskuneo, bukan. Kalau menyembah dalam artian proskuneo itu menyembah dalam arti hormat. Yang saya tanyakan menyembah dalam artian mengibadahi atau bahasa Yunani-nya itu latresein. Latresein itu Ya, bahasa Yunaninya untuk beribadah. oke. Nah, di mana Yesus memerintahkan atau Allah Bapa lah, Allah Bapa atau Yesus memerintahkan untuk mengibadahi Yesus, Pak. Kalau kita dibilang, kalau di ayat Alkitab, setahu saya pelajari, tidak ada memang kalau kita lihat, kita buka pun tidak akan ada itu mengajarkan bahasanya kita harus Oke, menyembah stop. Yesus. Saya sudah dapat jawaban. Stop, Pak. Luar biasa. Itu satu pertanyaan sudah dapat jawaban. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, lalu ya, siapakah orang yang mengajari Bapak untuk menyembah Yesus, Pak? Dalam artian mengibadahi ya. Saya kalau ngomong menyembah bukan dalam artian menghormat ya, tapi mengibadahi, lebih daripada menghormati, lebih. Paham maksud saya, Pak ya? Pertanyaan saya ulangi lagi. Siapakah nama orang yang mengajari Bapak atau mengajari orang-orang Kristen untuk menyembah, beribadah kepada Yesus? Siapakah nama orang itu pertama kali, Pak? Kalau untuk mengajari, untuk debat pertama kalinya itu, untuk soalnya yang saya tahu, ini pengetahuan saya. Kalau kita mau belajar, kita sebagai Katolik, saya diri pribadi sebagai Katolik, saya menyembah itu bukan menyembah, kita menyembah Allah Bapa. Dan kita itu pun tertulisnya, memang kita menyembah Allah Bapa. Mengapa kita menyembah Allah Bapa? Karena itu tertulis di Bible. Sudah ada Tuh, saya di nggak tanya Bible. itu, Pak. Saya nggak tanya Allah Orang Bapak. Bapak tanya pertanyaan Bapak tadi, bahwasanya siapa yang menyuruh kita menyembah Yesus, itu ya? Itu yang Bapak ya? Siapa orang atau siapa subjek yang menyuruh Anda atau orang Kristen atau orang Katolik untuk mengibadahi atau menyembah Yesus? Siapa nama orangnya? Saya butuh nama orang aja, Pak. Jangan kemana-mana, Pak. Misal gini, nama Bapak siapa? Admin kan? Ya. Nah, selesaikan jawabannya. Nggak ada 2 detik tuh. Betul nggak? Nah, sekarang saya butuh nggak ada 2 detik juga. Siapa nama orang atau nama subjek lah. Nama yang saya tanyakan nama, N-A-M-A, nama. Ya Pak, siapa nama orang yang pertama kali di dunia ini menyuruh Bapak untuk beribadah kepada Yesus? Saya tanya nama, Pak. Beribadah kepada Yesus ya? Yes. Beribadah kepada Yesus, kita tidak ada ajaran kita biasanya. Berarti nggak menyembah Yesus? Bukan tidak ada kita menyembah Yesus. Kita cuma menyembah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak menyembah Tuhan Yesus. Loh, Tuhan itu sesembahan bukan? Tuhan. Tuhan Yesus itu kita bilang, mengapa kita Enggak, saya tanya definisi Tuhan. Definisi Tuhan itu sesembahan bukan? misi Tuhan ya masih sembahan. Nah, sesembahan. Sesembahan kan? Betul kan?
Betul. Nah, sesembahan itu untuk diibadahi. Kalau sesembahan. Nah, pertanyaan saya, di mana siapa nama orang yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Nama orangnya siapa, Pak? Untuk menyembah Yesus kita tidak ada namanya. Kita cuma menyembah ajaran yang diajarkan di kitab Bible kami, kitab suci kami, Alkitab. Gimana sih? Menyembah Yesus kami tidak ada, tapi kami mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, Yesus, perantaraan kami penyelamat kami di dunia. Yesus disebut Tuhan kan? Memang disebut Tuhan. Anda sembah nggak? Anda sembah nggak Yesus? Kalau kita bilang sembah, nggak kita sembah ya kita bilangnya kita mengimani bahwa saya enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus atau tidak menyembah Yesus? Menyembah. Menyembah. Pertanyaan saya, siapa nama orang yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Nama orang, Pak. Kalau nama orang kita tidak tahu ya. Kalau nama orang saya. Bagus, tepuk tangan dulu, Os. Luar biasa, mantap. Berarti selama ini Pak admin, aduh, sakit kali buat telingaku, bah. Di-mute dulu, Pak Netral. Loh. Jadi, saya lanjut ya. Jadi selama ini Pak admin menyembah Yesus itu ternyata tidak tahu itu perintah siapa gitu ya. kalau perintah itu kita tidak bukan nyari kita perintah, kita mengikuti ajarannya. Enggak, saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Ajaran itu kan berisi tentang perintah dan larangan. Itu namanya ajaran, betul nggak? Betul kan itu. Pertanyaan saya, siapa nama orang yang memerintahkan Bapak, Pak admin dan semua orang Kristen, siapa nama orang pertama kali yang mengajari Bapak atau orang Kristen untuk menyembah Yesus? Siapa nama orangnya? Oke, kita jawab ini ya, kita bantu jawab ya. Kalau misalnya Bapak tanyakan seperti itu, kita juga bertanya seperti ini juga. Jadinya nanti Bapak tanya ke saya, nggak apa-apa. Ini satu jawaban ke apa yang saya maksud ini. Yang dimaksud Bapak pun pertanyaan Bapak sama jawab. Jika Bapak bilang bahwasanya bahwa sama kami itu siapa namanya, itu mengibaratkan menyebutkan juga siapa yang menciptakan Alkitab. Nggak usah ke situ, Pak. Nggak usah ke situ, Pak. Nggak usah ke situ. Pertanyaan saya simpel, Pak. Tolong sebutkan nama orang yang menyuruh atau memerintahkan, perintah ya, yang memerintahkan Bapak untuk menyembah Yesus. Misal gini. Oke. Misal gini. Daniel 7 ayat 14. Bentar dulu, Bu. Bentar. Kita satu-satu aja dulu, biar kita luruskan sama-sama. Ya, diem dulu ya. Yang lain diem dulu ya. Saya jangan dikeroyok lah. Ini Kristen semua loh ini. Yang Muslim cuma saya sama Bang Fandi. Bayangkan coba. Ini Kristen semua ini. Betul, Pak. Lanjut aja, Bang. Lanjut. Iya, jangan dikeroyok lah. Saya sendiri loh ini. Bang Fandi pun diem loh ini. Jangan dikeroyok lah. Bukan keroyok, kau dengar dulu orang ngomong. Kau udah diam dulu. Iya, diam dulu. Terpancing emosinya. Jangan terpancing emosi, diam dulu. Sabar. Salam toleransi. Betul, Pak. Saya salam toleransi. Saya nggak peduli. Mau Bapak nyembah sendal jepit sekalipun saya nggak peduli. Yang penting kita Indonesia kan gitu. Betul. Nah itu. NKRI harga mati. Ya gitu. Jangan emosi ya, Pak ya. Jangan emosi. Usahakan jangan emosi ya. Kan di sini kan kita kan nggak emosi. Saya dari tadi juga menunjukkan paras wajah yang senyum kan. Betul, Bang. Oke. Senyum sadis. Hah? Senyumnya sadis. Duh, kok senyum? Senyumnya sadis. Senyum sadis ini gimana? Sabar, satu-satu dulu ya. Satu-satu teman-teman Kristen ya, izin ya, biar nggak bentrokan suaranya ya. Nanti kalau sama Bang admin sudah selesai, bolehlah yang lain ngomongnya. Yang sabar, gantian. Memang teman-teman yang lain kan datangnya belakangan ya, sabarlah gantian ya. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Misal gini, saya kasih contoh, Pak. Saya punya ini misal air putih ya, misal Pak. Misal, tapi ini Rexona bukan air putih ya. Sebut merek, bah. Enggak lah. Misal ini. Misal ini air putih. Pak Israel di-mute dulu dong. Noise, Pak. Pak, noise.
Oke. Pak admin misal ini air putih. Terus kemudian saya ini temannya Pak admin kan. Saya ini gini, Pak admin, minumlah air ini. Minumlah itu kata perintah bukan? Kata perintah. Kata perintah. Pertanyaan saya, siapa nama orang yang memerintahkan Pak admin untuk meminum air putih ini? Siapa nama orangnya? Nama orangnya. Ya. Kembali ke jawaban saya tadi, Pak. Lo enggak, ini lo air putih ini lo. Karena sudah tertulis loh, Pak. Di Alkitab Loh, kita tertulis. ini loh Pak, saya tanya ini loh. Siapa nama orang yang menyuruh Pak admin untuk meminum air putih ini? Siapa nama orangnya? Ardiansa. Nah, pinter. Ardiansa ini loh. Ini loh nama saya. Oke, saya ulangi lagi. Saya punya nasi goreng. Ya. Nasi goreng ini saya suruh makan Pak admin dengan cara begini. Pak admin, sahabatku, makanlah. Itu bukan nasi Aduh, goreng. sabar dulu. Ibarat kata lah, gimana? Ibarat kata masa siang-siang gini mau cari nasi goreng gimana sih? Ada goreng nasi dulu baru kasih tunjuk ini. Iya. Udah lah, nih aku lanjut. Udah lah, ntar aja bercandanya ya. Oke ya, ini misal nasi goreng. Saya ini sahabat karibnya Pak admin. Kemudian saya bilang gini, Bro admin, ini aku ada nasi goreng nih. Makanlah nasi goreng ini. Nah, pertanyaan saya Pak admin, malah ngopi. Halo, jangan ngopi Pak admin. Aduh. Halo. Ya oke. Yuk. Pertanyaan saya, siapakah yang menyuruh Bapak makan nasi goreng ini? Siapa nama orangnya? Ya, Bapak sendiri tadi yang bilang kan seperti itu. Saya nggak tanya Bapak, saya tanya nama. Namanya Ardiansa. Nah, tepuk tangan loh. Gitu loh. Nama yang saya tanyakan, usahakan menjawab sesuai dengan pertanyaan ya Pak ya. Usahakan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Misal gini, ditanya siapa namanya? Namanya ini. Mau kemana? Mau ke sana. Ada di mana? Ada di sana. Ada di sini. Sudah mandi apa belum? Sudah atau belum? Nah itu. Usahakan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke. Sekarang saya tanya. Tadi namanya sudah disebut Ardiansa. Sekarang saya tanya Pak. Dalam ajaran Kristen, siapakah nama orang yang memerintahkan orang Kristen atau Pak admin di sini untuk menyembah Yesus? Nama orangnya siapa, Pak? Nama orangnya ya. Iya. Sendiri. Kita sendiri, Pak. Iya, sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Hargailah, masa Saya sendiri. dipotong. Nggak Iya, ada yang sabar. beri- Belum Iya, nggak ada Anda, yang- belum nggak Anda, ada yang belum perintah. Anda. Nggak ada Udah yang- diem dulu. Udah diem dulu. Jangan motong-motong, saya nggak suka. Jangan motong-motong, saya nggak suka. Udah. Nah, bagus, diturunin kan. Pokoknya kalau nggak tertib, teman-teman, bukan saya yang nurunin ya. Pokoknya kalau nggak tertib, teman-teman Kristen akan diturunkan sama hostnya gitu loh. Makanya saya ini sayang sama kalian yang tertib ya. Oke? Oke? Bang Ardi jangan fitnah lah, itu otomatis TikTok loh. Kalau ada yang gaduh, TikTok itu otomatis menurunkan kayak gitu. Iya. Boleh. Oke, sekarang saya tanya Pak admin. Tolong dijawab. Dalam ajaran Kristen yang tertuang di Bible Anda atau di Biblos Anda, pertanyaan saya, siapakah nama orang yang memerintahkan orang-orang Kristen atau Pak admin ini untuk mengibadahi atau menyembah Yesus? Nama orangnya siapa, Pak? Allah. Itu jawabannya oke. Mari kita jawab ya. Allah. Oke, mari kita jawab. Bu Misalnya Netral kita- ngirim dulu. Gimana Pak admin? Jawab yang mau oke, kita jawab ya. Untuk menyembah Yesus kita tidak ada. Saya saya seumur hidup pun saya belajar agama, saya pun tidak ada menyembah Yesus. Tapi dengan kata lain, perantara bahwasanya dia perantara kami. Bahwasanya dia perantara mengajarkan kami. Dan untuk namanya yang Bapak tanya, untuk nama yang memerintah kami tidak ada. Yang ada tertulis itu di Alkitab, hukum Taurat kami, bahwasanya kami harus menyembah Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu siapa? Lalu, Ah. oke. Berarti yang Bapak lakukan ini
itu tidak berdasarkan perintah Alkitab, Biblos ya. Bapak kan menyembah Yesus. Bapak kan menyembah Yesus, berarti tidak berdasarkan perintah Biblos ya. Gimana ya saya bilang ya sama Bapak ya, ibaratnya seperti ini. Tadi saya bilang perantara, bahwasanya dia yang mengajari kami, dia memperkenalkan kami. Pertanyaan saya bukan siapa yang mengajari, bukan siapa yang, bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Tolong dipahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak. Minta tolong, Pak, minta tolong. Pertanyaan saya adalah, dengerin pertanyaannya. Siapa nama orang yang ini yang apa, Pak? Yang apa? Yang memerintahkan Anda atau orang Kristen untuk menyembah Yesus. Kalau Anda jawab tidak ada, Ya. inisiatif untuk menyembah Yesus itu bukan berasal dari Biblos, betul? Betul? Kenapa inisiatif tidak berasal dari Bible? Loh, nah kalau ada tunjukkan ayatnya. Siapa nama orangnya? Kalau nama orangnya tidak ada, Bapak. Tapi Nah, kalau tidak ada, kalau tidak ada, ya kalau berarti nggak ada kan? Nggak ada di Biblos Anda, tidak ada sama sekali satu orang pun, satu subjek pun yang menyuruh untuk menyembah Yesus, nggak ada kan? kalau menyembah Yesus, kalau saya tahu tidak ada untuk menyembah. Nggak ada. Tapi Berarti untuk itu muncul menyembah dari siapa, Pak? ajarannya. Enggak, saya nggak tanya ajaran. Saya nggak tanya ajaran, Pak. Sekali lagi ya, tolong fokus pertanyaan saya, tidak tanya ajaran Kristus itu bagaimana. Saya nggak tanya itu, Pak. Ya. Itu bukan pertanyaan saya. Oke. Sekali lagi, saya tidak bertanya bagaimana ajaran Kristus, siapa yang menyampaikan ajaran Kristus. Saya nggak tanya itu, Pak. Pertanyaan saya adalah, siapa nama orang yang mengajarkan orang Kristen untuk menyembah Yesus? Ingat, menyembah dalam artian mengibadahi. Ingat, Pak, garis bawah, menyembah. Untuk menyembah Yesus kita tidak ada. Namanya pun kita Oke, tidak ada. Oke. stop. Kalau tidak ada, sementara Bapak sekarang kan menyembah Yesus, betul? Ya. Nah, itu inisiatif dari siapa, Pak? Inisiatif saya sendiri. Karena Sendiri. itu- Oke, berarti kesimpulannya sabar dulu Pak Bastian, sabar ya. Yang tertib Pak Bastian, nanti ada gilirannya. Kalau nanti Bapak nggak tertib, nanti TikTok menurunkan Anda sendiri ya. Kita kan dari tadi diskusinya adem-adem baik, ya kan? Oke. Oke ya. Ini kenapa hostnya? Kenapa host? Hostnya pusing. Hui. Host. Lanjut berdua open cam. Aku mau open cam. Lanjut. Oh ya. Bagus. Oke ya, aku lanjut ya. Jadi menyembah Yesus itu hanya berasal dari asumsi pribadi masing-masing. Betul? Inisiatif. Betul? Betul. Berarti ajaran menyembah Yesus bukan berasal dari Tuhan. Sepakat? Nggak sepakat saya. Kalau itu saya tolak. Loh, Bapak sendiri barusan bilang bahwasanya menyembah Yesus itu berasal dari inisiatif pribadi. Pertanyaan saya, Bapak Tuhan bukan? Saya bukan Tuhan, saya manusia. Ya berarti ajaran menyembah Yesus bukan berasal dari Tuhan. Selesai. Tapi Ajaran berasal dari kami inisiatif itu- pribadi. Izin saya jawab lagi. Ajaran kami itu meyakini bahwasanya itu udah tertulis di hukum Taurat kami, Bapak. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya Bapak dengerin, menanya- Pak. Kan ini Bapak menanyakan orang, fisik, wujud, nama. Itu Bapak tanyakan kan? Nama untuk apa? Nama Untuk bahasanya menyuruh atau memerintahkan. Kata perintah, memerintahkan bukan untuk menyembah kan? menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah, Bapak. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya Bapak. menyembah Yesus. Itu pertanyaan saya. Bapak, ngerti nggak artinya Tritunggal? Mulai. Mau ngapain?
saya lahir saya sudah Pak. Jadi kami mengimani bahwasanya kami itu juga Saya nggak tanya itu Pak. Gini Pak. Pak, tolong fokus ke pertanyaan saya. Saya tidak bertanya selain kata Yesus yang hadir di dunia ini. Ingat ya, yang saya tanyakan adalah firman yang menjadi manusia. Itu yang saya tanyakan, bukan firman yang belum menjadi manusia. Oke? Yang saya tanyakan firman yang menjadi manusia ini. Pertanyaan saya, siapa nama firman yang menjadi manusia ini, Pak? Namanya siapa? firman menjadi manusia. Namanya siapa? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu siapa itu, Pak? Ya Tuhan Yesus. Ah, Yesus. Oke. Yang saya tanyakan, siapa yang memerintahkan Bapak untuk menyembah firman yang menjadi manusia itu? Saya nggak tanya firman yang tidak menjadi manusia. Tidak. Saya tanya adalah firman yang menjadi manusia. Itu yang saya tanyakan. Firman menjadi manusia ya, menjadi manusia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kita tidak ada sebenarnya untuk menyebutkan dia untuk disembah, bukan? Ah, oke. Berarti kesimpulannya inisiatif untuk menyembah firman yang telah menjadi manusia ini adalah inisiatif pribadi Bapak sendiri, betul? Ya, betul. Kalau tidak ikuti, oke, inisiatif saya sendiri. Iya betul kan? Ya sudah, betul. Berarti kesimpulan akhirnya adalah perintah untuk menyembah firman yang menjadi manusia ini bukan berasal dari Tuhan. Sepakat? 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 Oke, betul. Sepakat? Sepakat dulu kita. Oke, Sepakat? Oke, sepakat. Bagus. Luar biasa, teman-teman. Mantap. Ya, Pak Admin luar biasa kejujurannya ya, dengan diskusi gini kan enak kan gitu kan. Betul Oke, nggak? lanjut. Ya, poin kami sudah dapat, teman-teman. Saya ingin menyimpulkan dulu ya. Ya. Sebelum saya ingin menyimpulkan dulu bahwasanya teman-teman yang ada di YouTube maupun dia ada yang di roomnya Bang Fandi Ahmad 03 dan 1000 orang mata memandang jangan lupa subscribe YouTube saya ya. Iklan bentar. YouTube saya namanya Bang Ardi ya, gitu kan. Nah, ternyata seorang Kristen yang bernama Pak Admin baru saja mengakui bahwasanya penyembahan terhadap firman yang menjadi manusia ini dalam kurung Yesus bukanlah perintah dari Tuhan, bukanlah ajaran dari Tuhan, bukan perintah dari Tuhan, bukan. Ternyata berasal dari siapa? Berasal dari inisiatif pribadi masing-masing. Luar biasa, Bapak. Mantap lah. Jujur, luar biasa. Ya, silakan mungkin dari Kristen yang lain, Pak Admin diberi kesempatan ke Kristen yang lain dulu, Pak Admin. Boleh? Boleh saya bertanya? Boleh. Nanti. Oke. Nanti ya. Ya. Kita apa mau tanggapan dulu dari teman-teman Kristen yang lain? Bang Fandi, gimana Bang Fandi? Gimana? Oke, setelah ditanggapi, saya nanggapi, setelah itu baru Pak Admin bertanya sama teman-teman Kristen, boleh bertanya ya, gitu ya. Oke, silakan Pak Geli, silakan Pak Geli dulu lah, kan beliau yang pertama kali ke sini. Sebentar Bang Mafia, Pak Geli nomor 1, sebentar ya. Pak Geli tadi nomor 1 di sini. Oke, silakan Pak Geli. Ini gimana maksudnya tadi ini? Ajaran siapa? Aduh. Kristen ikuti ajaran siapakah gitu? Fotonya beda lagi, Bang. Pak Geli di mute dulu ya. Pak Geli di mute dulu ya, oke? Di mute dulu ya. Oke, makasih Pak Geli. Silakan Bang Mafia. Ya bang, halo. Ya, berisik kali, Bah. Di mana ini? Lagi di rumah bang. Di jalan ya? Enggak. Di rumah. Oh, ya udah. Di jalan apa? Iya, oke. Kok ada kendaraan lewat gitu barusan? Ya dekat jalan lah bang. Suruh berhenti lah. Ya udah kamu yang nyuruh. Ya udah sini. Open cam, aku yang nyuruh. Ya udah. Ya udah sini aku yang nyuruh. Woi, berhenti dulu, woi.
Ya, silakan Bang Mafia, silakan Bang. Maksudnya ini, aku cuma mau bilang nih Bang. Ngapain sih kita berdebat tentang agama Bang? Loh ini diskusi Bang. Iya diskusi Bang. Sekarang Pemerintah kita, pemerintah Indonesia itu tidak melarang diskusi lintas agama, nggak dilarang. Oke siap abangku. Sekarang aku mau nanya nih Bang. Loh ditanggapi dulu yang tadi loh. Enggak, Bang, aku Ditanggapi nanya dulu. Bentar. Semua teman-teman Kristen ini tanggapi dulu semuanya. Setelah ditanggapi, baru silakan bertanya. Ditanggapi dulu dong. Gini Bang, aku mau nanya Bang. Ya Allah ya Rob, disuruh nanggepin juga nanya. Tanggepin dulu perdiskusian saya. Aku nanya dulu Bang, bentar doang. Loh nanti tanyanya nanti. Nggak bisa tanyanya nanti. Bang admin dulu tanyanya. Urutan tanyanya Bang nomor 1 Bang admin. Dengar kau sendiri nih debat. Loh. Gimana sih abang ini? Iya nanti tanyanya Bang. Tanyanya nanti ditanggapi dulu. Ditanggapi dulu. Kasih yang lain lagi. Bastian mungkin mau tanggapi. Bastian Ya, silakan. Bastian. ditanggapi dulu baru nanya. Nanti nanyanya nanti gitu loh, biar sistematis gitu loh. Atau netral, tadi netral sudah buka mute netral. Ya Silakan netral, silakan. Bunda netral. Dia tidak sepakat tadi. Terima kasih Bang Ardiansa. Saya mau tanya Bang Ardiansa. Kok tanya disuruh nanggepin kok tanya. Apa sama enggak apa samanya melayani ya, menyembah, sujud atau tunduk? Sama enggak artinya itu? Apa sih ini? Bu, saya bahas apa sih ini, Bu? Kan Bapak bilang siapa yang menyuruh melayani menyembah Yesus. Beda, Bu. Kalau melayani itu bukan berarti menyembah. Bukan, beda. Kalau sujud? Sujud gimana maksudnya? Sujud menyembah. Sujud kepada Yesus? Sujud itu juga bukan berarti beribadah, bukan. Nggak bisa diartikan gitu, bukan. Iblis waktu itu di ajaran kami juga disuruh sujud kepada Nabi Adam, bukan berarti Allah menyuruh menyembah Nabi Adam, bukan. Nah, kalau Tunduk itu taat. Oke. Nah, Saya taat kepada, misal saya punya atasan, saya tunduk pada atasan saya. Iya, karena ada aturan yang dibuat. Saya taat kepada atasan saya. Apakah saya menyembah atasan saya? Enggak juga. Memang agak susah diskusi dengan saya ini, Bu. Oke, yang lain dulu lah. Mungkin yang lain dulu ya, Bu Netral ya. Baik, izin saya kasih enggak mau lanjutkan ini Pak. Bang Bisa Bastian kasih dulu lah. ayatnya gitu loh. Ya Bunda netral. Menanggapi. Ya boleh satu-satu, yang lain di mute ya. Kasih Bang Satu-satu. Tapi Bang Daud dulu karena dari tadi beliau ini pengen sekali menjawab. Katanya jawaban kawan Kristen tadi salah. Silakan yang lain. Oke, saya dengar tadi ya jawaban admin kurang tepat ya bahwa menyembah Yesus itu adalah kemauan kita. Itu ada Terus dalilnya. kemauan siapa? Ada dalilnya coba. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Saya lagi di mobil. Ayat ke-6. Ayat 8, Bro. Oh, ke-8. Ya udah aku bukain. Iya. Aku buka. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." So, Enggak. kepada anak saja Bapak berkata, "Tahtamu ya Allah." Saya enggak tanya itu, Pak. Anak itu. Pak, saya cari, dengerin Pak. Ini host. Ini, ini kenapa roomnya ini host? Roomnya kenapa ini kok goyang? Halo? Dengar nggak suara saya ini? Teman-teman di bawah dengar nggak? Ada Kedengaran Bang Ardi, jelas sekali. Mati-mati lab-lab gitu ya? Kenapa ya di tampilan Jaringan saya? Bang Ardi itu, jaringan Bang Ardi, lanjut. Oh ya, oke, lanjut ya. Oke ya. Pertanyaan saya adalah dalil secara eksplisit tanpa ditafsirkan, berarti tanpa memberartikan. Jadi kita semua itu nggak bisa bantah. Saya, Bang Fandi itu nggak orang Islam semua, nggak bisa membantah sama sekali ketika ada dalil yang menyuruh menyembah dalam artian bukan proskuneo ya, tapi apa tadi? Tunggu. Apa sih bukan proskuneo tadi? Apa ya teman? Ini. Tapi dalam artian patrisein.
patresein dalam artian beribadah. Menyembahnya itu bukan dalam artian hormat. Kalau menyembah hormat, saya juga menghormati atasan saya. Saya juga menghormati Bang Fandi. Bukan berarti saya menyembah dalam artian beribadah, enggak. Karena yang saya ibadahi cuma satu, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hormat, saya hormat kepada semua orang gitu. Pertanyaan saya, di mana tertulis secara eksplisit tanpa diartikan, tanpa dimaknai? Tidak. Ketika dibaca berarti ya itu yang tertulis itu. Di mana tertulis seperti itu? Bahwasanya ada dalil yang menyatakan perintah untuk menyembah dalam kurang mengibadahi Yesus. Itu dalil tadi sangat jelas, bro. Nggak ada Bapak di situ. saja menyatakan Allah anak untuk disembah. Tapi kalau menuntut dalil, apakah itu bisa dikembalikan? Ini kan hak jawab ya. Menggunakan Ya. narasi Anda memingkai untuk memaksa agar supaya menjawab sesuai selera Anda. Ini Bagaimana aku kalau bukain kami berkata ya. begini? Dengar dulu. Ya, Di ya, mana ada dalil yang mencatat secara eksplisit Yesus berkata jangan sembah aku. Coba cari di mana. Itu sama konsepnya. Jadi jangan membingkai suatu pertanyaan diharapkan sesuai selera Anda, itu sangat-sangat keliru, bro. Dan Ibrani dalil yang 6 begitu jelas sudah menunjukkan bahwa Bapa pun menyampaikan agar supaya tahta anak yaitu layak disembah. Oke. Ibrani 6 ayat berapa? Ayat 9. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Oh, Ibrani 1:8. Kita cek ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saya tidak bertanya ini. Pertanyaan saya adalah, siapa nama orang atau nama subjek yang memerintahkan orang Kristen untuk mengibadahi Yesus? Saya tanya nama orang yang notabene predikatnya adalah menyembah. Ini nggak ada kata menyembah, bro. Nah, seperti saya katakan, Anda kan menuntut kata atau selera Anda. Jadi cara berpikir Anda itu bisa dikembalikan kepada Anda. Di mana dalam catatan Alkitab Yesus secara eksplisit berkata bahwa jangan menyembah aku. Dan itu Anda tidak akan menemukannya. Justru Alkitab begitu kalau Anda jelas. bilang begitu, mohon maaf saya potong. Kalau Anda bilang di mana di dalam Bible tertulis jangan menyembah aku. Loh, patung-patung itu juga nggak pernah bicara jangan sembah aku loh. Makanya fakta keberadaan Yesus nggak adalah bisa Tuhan gitu. dalilnya Gini, kuat. Anda abang tidak kena bisa sendiri fakta nanti. tadi. Sabar, Ibrani Bang. pasal 1 ayat yang Sabar. ke-8, Sabar, Bapa Bang. sendiri Sabar, Bang. menyampaikan dengan jelas. Ya, sabar, Bang. Sabar. Tahtamu, ya, untuk Sabar, Bang. anak. Sabar. Jadi ini Sabar sudah dulu, terjawab, Bang. Sudah terjawab. Anda saja yang tidak mau menerima. Enggak ya kan? menjawab Anda pertanyaan saya. Sabar, Bang. Sabar, Bang ya. Patung berhala-berhala itu juga tidak pernah menyatakan bahwasanya jangan sembah aku. Betul nggak? Makanya kan ada perintah tuh, jangan membuat Iya. Anda salah paham. Iya. Iya, Anda mau memaksakan agar supaya bahasa dari kalau tidak ada kalimat secara eksplisit Yesus berkata jangan menyembah aku, dan ini kan sama konsep Anda untuk mempertanyakan di gini mana loh, Bang. secara Bang, eksplisit. konsepnya Ini gini, cara bertanya yang nggak pernah move on dari dulu gitu loh. Konsepnya ini begini, cara Bang. bertanya Muslim yang nggak pernah move on dan nggak pernah selesai. Oke, gini. Pertanyaan saya adalah perintah, Bang. Pertanyaan saya perintah. Abang tahu nggak kata perintah itu apa aja kata-kata perintah? Misal, kata perintah itu apa? Kalau menggunakan kata perintah banyak, bro. Ya, tunjukkan di mana kata perintah. Kata perintah untuk menyembah Yesus di mana? Daniel 7 ayat 14. Baca Iya. Daniel 7 ayat 14. Secara eksplisit tidak ada, tetapi Ya apakah sudah. ada kata perintah yang Sudah selesai. Tunggu dulu, apakah ada kata perintah Yesus melarang untuk menyembah? Apakah ada kata perintah jangan menyembah aku? Tidak ada. Kalau gitu saya kembalikan Maka juga. selesai pertanyaan Anda. Selesai. Saya sabar dulu. Kalau Anda bilang selesai, saya kembalikan juga. Pernah nggak Anda mendengar bayi umur 1 tahun menyatakan jangan sembah aku? Pernah nggak Anda dengar gitu? Saya tanya sekarang, jawab. Pernah nggak Anda mendengar bayi umur 1 tahun menyatakan bahwasanya jangan sembah aku? Pernah nggak?
Ini bedanya Iya. Tuhanan Yesus. Dengar dulu. Lukas pasal 2 ayat 11. Justru yang kami tuntut, Bang. Akanlah Yesus Tuhan Tuan itu Tuan Kyrios itu di kota Daud. Kyrios, bukan Tuhan. Bahkan belum di Kyrios itu ngelek, Jadi abang ngelek. Udah Bang Daud ngelek. Kurios dalam pengertian Tuhan di atas segala Nggak ada Tuhan. ceritanya Kyrios dari Tuhan. Nah, mana ada Kyrios itu Tuhan? Mana ada Kyrios dari Tuhan, Bah? Bikin Ngarang aja. menambahi. Bang Ardiansa minta tolong baca Bro, Yohanes Daniel 7 pengertian Sabar Bu Kurios Netral, itu- sabar. Wah, ditawur aku. Tunggu, Wah, dengar ditawur. dulu. Sabar dulu. Bu Netral diem dulu, gantian Bu Netral, gantian. Mas Aksi, Mas Pengertian Aksi Kurios maju. dari teman-teman muslim sangat Maju, kecil. demo kita yo. Udah, lu 1, 2, Ini 3, loh. 4, 5. Ngomong semua lo ini. Daniel Sabar, 7 oke ayat saya jelaskan. 17. Pengertian Sabar dulu Bu Netral, Tunggu. sabar dulu. Ya, Sabar dulu pengertian Bu Netral. Kurios, teman-teman muslim itu terlalu supaya miskin. selesai. Pengertian Sabar Kurios. dulu Bu Netral, sabar dulu Bu Netral, sabar dulu. Dimute dulu aja Bu Netral. Dimute dulu Bu Netral ya, izin ya. Oke. Oke, bagus. Gitu dong. Gitu kan enak ya. Ya, silakan Lanjut Bang ya. Daud. Ah. Jadi pengertian kurios jangan terlalu miskin lah pemahaman Enggak, teman-teman muslim. jangan ke Jadi kurios dulu deh. penggunaan- Jangan ke Dengar kurios dulu dengar deh. Nanti penjelasan deh. saya. Nanti ke Kurios kuriosnya ini- nanti. Nanti ke kuriosnya Iya, deh. tunggu saya jelaskan Sekarang dulu karena tadi Anda Sekarang sudah kata perintahnya aja mana? Kata perintah fokusnya. Kata perintah untuk menyembah Yesus itu mana? di mana kata perintah untuk melarang menyembah Yesus? Di mana kata perintah Yesus berkata jangan sembah? Iya, Karena konsep berarti berpikir kalau Anda nggak kan ada sama. berarti sepakat dulu ya. Berarti sepakat ya. Kalau tidak ada larangan, Saya sabar. tidak sepakat kalau Anda tidak sepakat. Ya bahwa ya cara oke sabar. Aku bertanya ikutin Anda sama. ya. Saya menggunakan narasi Anda. Aku Saya ikutin alur bertanya Anda. aku ikutin Bang. Berarti Di mana kesimpulannya ada sabar perintah dulu, Yesus sabar katakan, dulu oke. Bang, sabar dulu, sabar Loh, ya. katanya kan kamu mau Iya ikutin. sabar, aku tanggepin dulu. Host, jangan naik-naikin orang dulu. Lemot, host. Udah biar ini aja dulu, jangan naik-naikin orang dulu. Duh, lemot. Naik, ganti orang, lemot lagi, mental lagi di telingaku. Udah, jangan naikin orang lagi. Udah, diem. Oke. Oke. Anda Bro, Anda menyatakan dong, ditanggepi kok. Ngomong aja Pak Daud ini. Wong saya mau nanggepin loh. Gantian ngomongnya. Ya. Paham Pak Daud? Paham? Lanjut. Oke, siap, saya lanjut. Saya dengar, saya di mobil, saya dengar. Ya oke, siap. Anda mengatakan tunjukkan di mana Yesus melarang menyembah Yesus kan gitu. Betul nggak? Saya ikuti narasi Bapak. Oke. Bapak kan minta yang Iya. Saya tanya juga dengan cara yang sama. Cara berpikir Bapak. Oke, nggak apa-apa. Aku ikutin. Ya, aku ikutin. Satu, dia menyatakan bahwasanya standar kebenaran menurut Pak Daud adalah tunjukkan larangan di mana ada larangan untuk menyembah Yesus. Sekarang saya tanya balik. Tunjukkan di mana larangan untuk menyembah iblis. Satu, tunjukkan larangan untuk menyembah Musa. Dua, tunjukkan larangan untuk menyembah Paulus. Tiga, tunjukkan larangan untuk menyembah Petrus. Empat, tunjukkan larangan untuk menyembah Matius. Lima, tunjukkan larangan untuk menyembah Lukas. Tujuh, enam, tunjukkan larangan untuk menyembah Yohanes. Tujuh, tunjukkan larangan untuk menyembah Markus. Tunjukkan larangannya. Ini Tunjukkan. out of topic. Tunjukkan. Begitu Itu standar Anda. Standar Anda Iya, itu. Saya jawab. Ya, tunjukkan Anda kan mau larangannya, keluar dari tunjukkan. topik. Ya, Saya mau tunjukkan jawab larangannya dulu. Enggak, tunjukkan Iya, larangannya saya dulu, akan tunjukkan. Saya akan Tunjukkan. Ya, tunjukkan Sangat larangan jelas. untuk menyembah Jangan Matius. ada Mana? ilah lain di hadapanku. Enggak, saya enggak tanya itu. Ya, Saya enggak tanya karena itu. cara bertanya Saya Anda tanya mau menjawab. di mana larangan secara eksplisit untuk menyembah Matius? Di mana? Kalau Anda mentanyakan eksplisit, iya kan? Udah cukup lah. Yang lain aja. Sudah Udah Pak terjawab. Daud dimute Oke. aja lah. Saya- Udah cukup Pak thank Daud you ya. dimute aja. Saya Pak sudah Daud dimute. masuk, tapi saya hanya menjelaskan. Ya. Teman kita yang admin tadi, Jack, saya mau Jack, tanya. tunggu dulu Bang Jack. Tunggu dulu Bang Jack. Udah diem dulu Bang Jack. Bang Jack baru masuk. Hargai yang lain yang udah dari tadi ya.
Kasihan. Silakan Pak Terang atau Pak Marisa. Di-mute dulu Bang Jack. Noise, mute dulu. Salam semuanya. Ya. Ya, Ya, jadi silakan Bang. dalam hal pengenalan akan kitab, bahwa kita harus ketahui dulu, Injil itu adalah sebuah berita tentang keselamatan. Sehingga itu, jika Anda bertanya, di manakah Yesus berkata, ya kan? Anda akan sulit menemukannya, karena itu adalah Injil itu sebuah berita kasih karunia tentang keselamatan tadi yang di para nabi sebelumnya. Jadi untuk ada teman saya tadi berkata, ia langsung menyembah saja, ya kan? Benar, itu tidak bisa kita salahkan, karena dia telah menerima berita itu, berita keselamatan, sehingga orang Majus yang datang pada saat hari kelahirannya langsung sujud menyembah dia. Nggak perlu harus ada statement sembahlah aku. Sujud menyembah dia. Stop, saya garis bawahi. Sujud Silakan. menyembah dia. Stop ya. Stop, saya garis bawahi, boleh di situ? Boleh ya? Boleh lanjut. Silakan. Oke, sebentar. Saya buka dulu datanya. Ntar dulu. Kenapa sih aku ganti tadi jangkrik emang? Tumben si manuskrip ini nggak bahas manusia. Sabar dulu. Kau bisa enggak? Kau bisa enggak? Kau bisa apa namanya? Gampang, apa kita aja. Bentar dulu kau. Oke ya. Itu ayat berapa itu? Coba sebutkan. Terang. Ya. Sebutkan. Ayat berapa tuh? Sujud menyembah dia. Itu ya, sebutkan ayatnya. Biar kita bisa, biar semua orang di sini pada tahu kan. Nah, saya bukakan. Nah, silakan. Saya bukain, saya bantu Anda untuk Ntar dulu ya. Nah, ini gini. Bro Terang, itu yang waktu kelahiran Yesus, orang-orang Enggak apa-apa, udah diam dulu. Biarkan dia yang cari. Ini diam dulu Pandiangan. Kalau Pandiangan nggak bisa diskusi dengan baik dan menghormati kami, terpaksa saya kirim ke neraka. Udah kirim ke neraka, kirim ke neraka. Udah kirim ke neraka, kirim ke neraka. Ini dalilnya Matius 2 di ayat 11. Oke, saya buka dulu ya. Saya buka dulu Matius 2 Di ayat 11. Oke, baik. Saya udah baca itu, teman-teman. Matius 2. Oke ya, mari kita cek. Apakah berani saya belum ngecek tiba-tiba langsung ya. Bentar dulu. Benar. Ya, tunggu dulu. Saya buka dulu ya. Ya teman-teman, dikencangin tap-tap layarnya ya. Ini biar komalnya kuat. Kasih cukup 200k. Ayo tap-tap yuk. Oke ya. Di sini kan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini kan? Iya, benar. Oke, kita cek original teksnya ya, sujud menyembah dia. Kita cek. Apakah menggunakan proskuneo atau menggunakan Halo. sabar dulu. Lu sabar dulu, tenang. Lu kok kemari dulu. Lu kok kesana kemari? Sabar, dengerin dulu ya. Ini dan menyembahnya kan gitu kan. Menyembahnya ini menggunakan kata apa? Ternyata Tadi Kang cari kata menyembah. Sudah ada kata menyembah. Ngelek Bang Ardi ngelek. Bang Ardiansa ngelek, terpental. Naik kembali Bang Ardi. Naik kembali. Jaringannya, signalnya itu bermasalah. aduh, kenapa sih ini? Kenapa sih TikTok ini kenapa sih? Lanjut. Orang mau jelasin loh. Kok malah kemana-mana ini loh ngeleknya ini.
Iso itu. Lanjut, Bang. Ya sebentar, open cam dulu. Saya open cam dulu. Sabar ya. Oke. Ternyata di sini menggunakan kata apa menyembah ya? Nih kan, tersungkur menyembahnya. Ternyata menggunakan kata nih. Proskuneo. Proskuneo ini bukan mengibadahi, bukan. Ternyata menyembah untuk menghormati proskuneo ini. Mari kita cek. Untuk mengibadah itu seperti apa? Mari kita cek ayatnya nih. Kita cek ya di sini ya. Di Yohanes, kok Yohanes? Mana lah ini? Nah ini, Lukas 1:74. Ini ada tulisan beribadah, ya kan? Apa definisi bahasanya apa? Ternyata menggunakan apa? Mana? Latresein. Ini beribadah. Yang saya tanyakan, menyembah untuk beribadah, bukan menyembah untuk menghormati. Karena menyembah itu bisa berarti menghormati. Nih, kalau nggak percaya, aku buka ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih, sembah. Oke ya, sembah. Sembah itu pernyataan hormat dan khidmat tuh. Bukan dalam artian diibadahi. Yang saya tanyakan menyembah dalam artian ibadah. Karena yang satu-satunya yang berhak diibadahi hanya satu, Tuhan. Yang lain boleh dihormati, yang lain tidak boleh diibadahi. Ingat, yang lain boleh dihormati, tetapi yang diibadahi hanya itu Tuhan. Nah, ini bedanya. Yang saya tanyakan bukan proskuneo. Anda mengatakan ayat di sini, mana? Ini proskuneo. Ini sujud hormat, bukan sujud ibadah. Paham? Paham nggak? Paham. Saya Loh, mengerti. Ya kalau paham ngapain? Kok bawa ayat ini? Ya. Dari narasi Anda hanya untuk menguatkan iman Anda. Saya Loh, paham. gimana ceritanya menguatkan iman Anda ini gimana loh? Jika menyembah itu juga Anda katakan itu tidak sesuai, Duh. Yesus berkata, ikutlah aku. Coba jelaskan. Yesus berkata, ikutlah aku. Apa maksud perkataan Yesus, ikutlah aku? Ya kan gitu. Wah, ini kan kita bahas Alkitab. Ini kenapa? Ini kenapa sih host? Kenapa ini host? Kenapa ini? Alkitab. Enggak, saya tanya teman. Enggak, gini Bang. Menyembah dia. Bang, ya kan gitu. coba ya, sabar Bang. Kita buka, sabar ya. Kita cek ya. Saya dulu, Sabar Bang, sabar ya. Ke pulau yang bernamanya Gerasa, dia bertemu dengan legion, ya iblis itu ya. Iblis itu sujud menyembah dia, gitu. Aduh. Nah, silakan. Ketika iblis menyembah dia, Yang saya tanyakan, Bang, yang saya tanyakan, menyembah itu untuk beribadah. Beribadah itu apa? Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Tuh, kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah yang saya tanyakan itu ibadah. Kalau Anda menyatakan proskuneo, mana tadi? Ini proskuneo ini bukan menyembah beribadah, menyembah menghormati. Paham? Paham nggak? nah, gini. Sebentar Bang Jack, diem dulu, belum selesai. Sabar Bang Jack, tenang. Silakan Bang Terang. Ya, baik. Jadi ketika saya jelaskan tadi bahwa Injil itu adalah sebuah berita kasih karunia, berita tentang keselamatan untuk percaya kepada Yesus. Ya kan? Jika Anda bertanya menyembah, ketika kita mengikut mengikut Kristus, itulah disebut namanya Kristen, ya. Ketika disebut Kristen, itulah umatnya menyembah. Oh, berarti definisi Kristen itu menyembah Yesus. Definisi Kristen adalah pengikut Kristus. Bukan pengikut penyembah Kristus Yesus. wajib harus Berarti menyembah bukan dan memuji Yesus. Ya, bukan penyembah Yesus. Tapi pengikut. Menyembah. Hah?
Ingat, pengikut Kristus disebut Kristen, kisah para rasul ya. Enggak, saya tanya, Para rasul satu saya ayat tanya, 6. saya tanya, saya Disitulah tanya. murid-murid disebut Kristen. Kristen itu definisinya Ya. pengikut Kristus atau penyembah Kristus? Ya. Yang mana? Pengikut Kristus di saat itulah terjadi ritual. Jangan ajar kita tentang ritual. Loh, Karena enggak, saya ibadah itu dengerin. menyembah itu Pertanyaan bentuk dari saya, sebuah ritual. Bang, dengerin. Iya. Pertanyaan Ritual- saya. ritual agama ada istiadat. Ngomong sendiri. Silakan, jelaskan. Silakan aja. Pertanyaan saya definisi ya. Definisi DEFIVNINISIC. Definisi Kristen itu apakah pengikut Kristus atau penyembah Kristus? Yang mana? Penyembah dan pengikut, penyembah dan pengikut. Wih. Double dia. Dirangkum semua sama dia. Dengar dulu. Iya, gimana? Bentar. Bentar Bang Jack, belum selesai. Sabar. Ya, lanjut Bang Terang. Pengikut Kristus disebutlah Kristen. Loh, saya nggak tanya itu. Saya udah tahu itu. Kristen, Pertanyaan itu saya. melakukan ritual-ritual ibadah. Pertanyaan saya, Ibadah. definisi Kristen apakah? Dengerin. Dengerin kalau ada orang tanya. Kalau ada orang tanya itu didengerin pertanyaannya. Kalau udah dapat pertanyaannya baru dijawab. Gitu loh. Pertanyaan saya, definisi, ingat ya. Definisi Kristen apakah A, pengikut Kristus ataukah B, penyembah Kristus? Yang mana? Pengikut kan, bukan penyembah kan? Bukan. Ya benar. Pengikut Ya sudah. Kristus. Ya bukan penyembah. Ya sudah. Pengikut Kristus. Ketika sudah mengikuti Kristus, ya, Ketika. maka dibuatlah ritual-ritual agama. Oh, ketika. Saya tanya Ketika definisi, Anda bukan tanya mengaku ketika. Muhammad sebagai nabi Anda membuat sebuah kalimat syahadat. Itu Apa sama sih? saja seperti itu. Enggak, Lah, definisi Kristen gimana kan Anda bilang Anda nggak bisa Kristen. menerima? Nggak bisa Kok menerima malah di penjelasan ini. Oh, malah kemana-mana. Udahlah gini aja. Udah kembali ke topik tadi. Di mana tertulis perintah untuk perintah. Dengerin ya pertanyaan saya ulangi lagi. Di mana tertulis perintah untuk latreseinkan atau mengibadahi, saya ulang lagi, bukan proskuneo tetapi latresein Yesus. Di mana? Nggak ada. Selesai. Bagus. Mantap. Saya jawab ya. Mantap jiwa. Woi, tepuk tangan lagi, Bos. Tepuk tangan lagi, Bos. Tidak ada. Mantap. Tidak ada sebuah ritual yang Anda samakan. Jangan. Tidak ada. Bagus. Bu Netral udah jujur. Terima kasih Bu Netral. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman Kristen mengakui bahwa tidak pernah ada perintah dari siapapun juga dari Tuhan untuk mengibadahi Yesus. Tidak pernah ada. Bagus. Mantap. Saya diam dulu lah. Karena nggak bisa menerima juga. Kepanasan semua dia. Kepanasan. Ada kepanasan. Izin dulu Bang Jack sebentar dulu Bang Jack. Ini tadi saya kasih applause lagi ya. Bang Jack di mute dulu. Saya kasih applause lagi. Kalau saya diskusi jangan di mute tadi tendang Ya, makanya sebentar dia. dulu Bang, sebentar. Dari tadi Sabar dulu Bang Jack. Aduh, ngomong sendiri. ternyata jadi konklusinya sudah jelas ya Bang Ardi ya. Sekarang kita cari tahu lagi. Kalau memang tidak ada yang memerintahkan, kita cari tahu. Mungkin ada di belakang-belakang yang memerintahkan mereka. Kita bisa Ya cari tahu. betul. Siapa yang memerintahkan kan gitu? Nah, ini bahaya, ini bahaya. Hah? Kalau nggak ada ngapain anda mengibadah Yesus? Ya, kalau saya kan tidak ibadah sama Yesus, saya beribadah kepada Allah. Oh, berarti nggak nyembah Yesus? Ya enggak lah, Yesus kan. Yes, mantap, bagus. Tepuk tangan lagi, Bos. Hostnya ini, tepuk tangan dulu. Mentang-mentang aku nggak punya sound card, mentang-mentang aku nggak punya sound card, nggak mau tepuk tangan dia. Ya, bagus, mantap Bu Netral, bagus ini Bu Netral, bagus. Ya luar biasa. Gimana Bang Jack? Sepakat ya? Sepakat. Oke, makasih Bang Jack. Ya luar biasa.
Di sini ada 2 cek bang. Ini satu-satunya nih paling kocak Ini ya. ada 2 cek bang. Iya, gimana. Kalau saya sama Adrian muka tuh, karena saya bukan penghujat. Betul, nggak boleh menghujat, itu nggak boleh. Kalaupun berbeda, kalaupun panas sekalipun, tidak mengurangi persaudaraan kita sebagai orang Indonesia, kan gitu. Gitu. Adrian, Ya, kalau proskuneo itu artinya kan sembah bukan memberikan proskuneo, bukan proskuneo. Yang bener bukan proskuneo. 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 Tahu proskuneo. Ya, oke. Sekarang gini ya. Ya. Jadi sebentar. Ya. Proskuneo itu artinya kan bersujud memberikan hormat. Oke. Pahami dulu nih. Paham lah. Oh, emang itu yang gue bilangin tadi kok. Tunggu dulu sebentar. Ya. Ini mah apa gini ya? Tunggu ya. Nih. Murid-murid Yesus pun itu tidak menerima itu. Ya, contohnya di Kisah Para Rasul 10 ayat 25, coba buka. Ya udah aku bukain lah buat Bang Jack. Bang Ardi, izin saya besarin dua-dua gini ya, boleh ya? Biar diskusi berdua ya, boleh. Boleh. Ntar dulu di YouTube bagus nggak? Ntar dulu aku cek dulu di YouTube bagus nggak? Ya dilihat dulu di YouTube-nya Bang Ardi. Mana? Udah belum udah dipindah. Di YouTube udah sih. Kalau di sini enggak ya? Oh ya udah nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa. Ya. Jalan Bang Jack. Kita belajar Gimana, nih Bang? ya, sama-sama ya. Apa dulu yang aku buka? Oi. Kisah 10 ayat 25, Kisah 10 ayat 25. Bang, Kisah 10. bang yang tadi belum selesai loh. Kok lari lagi temanya? Sabar dulu. Bang Jack udah masuk. Bang Jairu sabar dulu. Coba kasih tahu dulu Bang Jack. Oke bang. Kisah 10 ayat 25. Itu bahasa Kisah- artinya proskuneo atau apa, coba lihat ya. 10. Ayat 25-26, bacain coba. Siapa ini? Baca. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil aku open cam aja ya, aku bukain di sini ya, biar enak ya. Oke. Ya belajar cerdas nih ya. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus ya. Ya. Menyembah itu apa? Proskuneo Proskuneo kan? Iya. Lalu ayat 26-nya apa? Mana? Sambungannya apa? Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Lah terus. Kenapa emang? Artinya ayat itu bahwa proskuneo itu hanya diberikan hanya kepada Tuhan aja. Rasul aja. Gimana ini? Itu. Loh, gimana ini? Gimana? Maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Paham nggak? Adrian bilang, ya kan? Ya, dengerin. Ya, terus. Proskuneo itu hanya diberikan kepada manusia. Itu salah. Kalau baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Jangan bilang Injil lah. Memang itu Injil. Bukan, Biblos. Enggak, itu Injil buat saya. Loh, ya udah nanti kita debat itu. Ya, lanjut. Ya, oke, ya. Enggak usah Itu dibuat banyak Injilnya, sekali. Matius gitu aja ya. Matius gitu aja. Itu kan haknya saya. Itu Ya, perspektif biar- saya. Adrian. Ya udah. Ya. Ya kan? Nah, Nah, dia harus hargain juga. Ya. Nah, kata ayat itu menunjukkan bahwa orang itu pun proskuneo sama Petrus, betul? Iya memang. Tapi Terus. Petrus bilang apa? Jangan, kamu berdiri. Aku ini cuma seorang manusia biasa aja. Jangan sembah. Betul nggak? Iya terus. Tapi berbeda dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Yesus terus disembah. Ya, tapi Yesus tidak pernah menolak penyembahan penghormatan itu. Betul nggak? Ayo. Yang mana? Paham dulu Di mana? nih. Enggak di mana ayatnya? Masalah apa? Penyembahan kepada Yesus. Iya. Oh, banyak sekali. Iya. Nih, contoh ya. Ya. Saya nggak tanya penyembahan hormat. Proskuneo itu penyembahan hormat.
Betul ya. Sekarang gini ya. Oh, betul ya. Coba Sudah, berarti benar. Berarti ayat yang Anda datangkan ini tadi berarti adalah penyembahan hormat. Ya sudah, nggak apa-apa penyembahan hormat. Kan bukan penyembahan ibadah. Allah itu layak diberikan penyembahan penghormatan. Loh, oke. Sama atau tidak penyembahan penghormatan kepada Tuhan dengan penyembahan kehormatan kepada bukan Tuhan, sama nggak? Oke, saya kasih pengertian Sama definisinya nggak? sekarang ya. Tanya kok. Sama nggak? Tunggu dulu. Kalau Sama nggak? sujud menyembah memberi penghormatan itu tidak perlu menyembah. Saya nggak tanya itu, pertanyaan saya sama atau tidak. Apa? Giliran ditanya apa? Dengerin, sama atau tidak menghormati Tuhan dengan menghormati bukan Tuhan, sama nggak? Menghormati Tuhan dengan menghormati bukan Tuhan beda. Ya makanya itu beda. Lah, kalau menghormati Tuhan, di sini- saya tanya, sabar dulu. Kalau menghormati Tuhan itu mengibadahi bukan? Ibadah bukan? Menghormati Tuhan termasuk mengibadahi. Ibadah itu hanya cocok disematkan kepada siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Apa? Penyembahan. Dengerin pertanyaan saya. Ibadah itu hanya cocok disematkan kepada Tuhan atau kepada bukan Tuhan? Kepada Tuhan. Yes, that's right. Sekarang Oke, tolong lanjut. tunjukkan di mana murid-murid Yesus mengibadahi Yesus. Oke. Gimana? Jawab ya. Nggak ada. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab Nggak ya. ada. Betul Bu Netral. Betul Bu Netral. Betul. Tunggu sebentar dulu. Oh ya, gimana? Kata penghormatan itu dengan kata penyembah, orang yang menyembah Tuhan sudah pasti mengandung penghormatan itu. Betul nggak? Setuju nggak itu? Penghormatan kepada Tuhan. Setuju berarti nggak? ibadah. Jawab dulu dong. Kamu tadi mau dijawab, sekarang kamu nggak mau jawab. Loh lah ya, pertanyaan Menyembah Anda itu- setuju atau tidak? Saya setuju jika penghormatan kepada Tuhan adalah berbentuk penghormatan yang berbeda dengan bukan Tuhan. Sepakat. Oke. Kalau buat manusia, apakah ada penyembahannya? Ada abandonnya? Penyembah kan artinya kan menghormati. Loh, so ini nih, aku bukain ya, aku bukain nih. Sembah itu artinya apa? Sembah. Kita cek ya. Sembah. Sembah itu sujud, menyembah, Dengerin mengandung dulu. kata hormat di Dengerin dalamnya. dulu. Sembah. Nah. Pernyataan apa? Hormat. Dan Ya. Nah, Hikmat. ya sudah. Ya sudah. Pernyataan hormat dan hikmat. Ya sudah, bagus. Sudah apa? Sudah apa? Loh, betul kan? Tetapi ini kata puskoneo ini, dengar baik-baik ya. Itu mengandung bukan hanya kata hormat, tetapi mengandung kata sujud juga. Makanya Petrus menolak penyembahan itu. Nabi Adam ketika Nabi Adam ketika dengerin iblis ketika disuruh bersujud oleh Allah kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan iblis? Gak mau. Tapi malaikat mau nggak sujud kepada iblis? Sujud Itu kepada di Quranmu. dengerin dulu. Itu di Quranmu, bukan di kitab saya. Dengerin Kamu dulu, sudah dengerin kitab saya dulu. soal masalahnya. Oh, dengerin dulu. Dengerin dulu, iya, gantian ngomongnya lah. Tuh. Ya, Ya kalau keras-kerasan suara capek juga kan aku kan. ya makanya oke, Iya. terus saya. Oke, sujud itu kita sepakati dulu. Sujud itu apa? Sujud yang berlutut, Berlutut untuk menyembah. Oh, berarti kalau saya sujud hanya menyatakan hormat saja dan berlutut nggak boleh? Nah, makanya definisinya berbeda. Enggak. Ya saya tanya dulu. Kalau saya sujud tapi hanya menyatakan hormat saja dan berlutut, boleh nggak? Gimana? Dia udah buka di situ masih aja tanya. Dengerin. Yes. Misal saya sujud tapi saya nggak menyembah, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, ya sudah, nggak apa-apa berarti saya dengerin sujud ya kan, sujud atau sungkem ya, sungkem dalam bahasa Jawanya. Setiap tahun kami di Jawa ketika Lebaran itu sungkem, kami itu sama orang tua sungkem. Iya. Sungkem kami.
Sungkem itu beda dengan menyembah. Loh, sujud itu apa? Pernyataan hormat bukan sujud. Nih. Iya. Sujud Iya. Sujud ya. Nomor 1, berlutut serta mendahi ke lantai, misalnya pada waktu sholat. Ini pernyataan pertama. Oke. Pertanyaan Iya. kedua, sabar dulu, saya baca dulu. Pernyataan kedua, pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Boleh nggak? Nih, contohnya sembah sujud dari Ananda, hormat dari Ananda. Boleh nggak ke manusia? Boleh. Boleh. Kan saya bahas sama Yang saya tanyakan. Iya. Bisa 10. Dulu ya. Tunggu, netral di mute dulu. Ibu ini pintar. Ibu ini Kristen Bang Jack, tapi pintar. Tahu, tapi netral di mute dulu. Kisah para Rasul 10 ayat 25-26 itu proskuneo juga kan? Ya Betul nggak? justru Anda mendukung pendapat saya. Maka dengar saya ngomong dulu. Petrus itu mau disembah, diberikan penghormatan, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia Jangan ada bilang dia itu musik. cuma manusia. Jangan ada musik, oi. Live YouTube. Jangan ada musik, diangkat dulu teleponnya. Boh. Diangkat dulu, Bang. Diangkat dulu, ada telepon. Jangan ada musik, aku live YouTube. Itu WA. Oh, ya udahlah. Ya. Jangan diaktifin, Bang. Aku live YouTube, Bang. Ya, oke, udah saya mute. Nah, ya, itu oke. Petrus itu tidak menerima penyembahan seperti proskuneo itu. Dan kata dia, Itu proskuneo itu. betul, Petrus pun gak mau terima itu. Tapi Yesus itu menerima semuanya dari awal. Bang, Buka konkordansi. Tunggu sebentar. Buka konkordansi ya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu semua proskuneo kepada Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. saya nggak tanya itu, Bang. Pertanyaan saya gini deh. Pertanyaan saya gini. Bang, biar aku Pertanyaan saya gini. Saya tanya di mana secara original teks tertulis bahwasanya Yesus itu dilatresenkan. Latresen, yang saya tanya latresen ya. Yang saya tanya adalah latresen di mana? Oke, nanti saya cari itu ya. Latrewin, ya. Bu Netra dia bilang Latrein, sorry, bukan latresin, latrein. Latrein, bagus. Bang Ardi, Ibu Bagus. Netral pintar Ibu Netral ini. Tidak ada. Bagus. Saya cari ya. Biar saya bantu jawab untuk di mana tertulisnya ya. Ya, silakan. Latrein. Saya tanya, kata dasarnya adalah latrewo nih. Oke, bentar ya. Oke Bang, coba dibuka Yohanes 1 Bang. Yohanes 1 ayat 1. Aduh, Pak, pusing kali palaku tiba-tiba. Izin Udah Bang. jangan pusing lah. Gimana nggak pusing? Wong aku hafal ayatnya. Enarki en hologos kayak hologos en prostonteon kayak teos en hologos. Gimana nggak pusing? Aku hafal. Gimana nggak pusing? Disuruh baca Yohanes 1 nomor 1, saya bacakan original teksnya malahan. Nggak usah gue buka. Enarki en hologos kai hologos en prostonteon kai teos en hologos. Di mana latriennya? Latreunya di mana? Latreu. Nah, jediar. Sebentar. Ya, silakan. Ya, waduh, susah ini, asli susah. Sabar. Ya, oke, sebentar. Tahu bulat ada lewat. Tahu bulat. Ya. Oke.
Loh, Bisa dicari, nggak ada itu. Iya, aku juga selalu ini. Lo Bu Netral pinter, nggak usah dicari, nggak ada itu emang. Bang Jack ini percayalah sama adiknya. Bang Jack, dengerin. Bang Jack, ada sini lah. Percaya sama adiknya lah. Adiknya itu udah baca manuskripnya. Nah, manuskripnya pun Bukan. udah aku baca. Gini loh. Itu kata proskuneo itu, ya dengar baik-baik ya. Itu Tuh ada kan, kata sujud situ yang lagi kan. menyembah. Oke, aku nggak tanya proskuneo deh sekarang. Aku ganti. Bukan. Pertanyaan saya, aku nggak tanya proskuneo. Udah, aku ganti ya. Di mana tertulis Yesus itu dilatreukan? Nah, itu yang aku tanya. Bukan. Sekarang gini, apakah Oh, bukan. proskuneo itu tunggu dulu, jangan dikit-dikit ketawa. Apakah Iya. proskuneo itu layak diberikan kepada manusia? Siapa yang bisa menerima penyembahan di dalam kitab itu? Aduh. Proskuneo itu. Sedangkan Petrus sendiri menolak loh proskuneo itu loh. Benar gak? Gimana sih? Gimana lah Nggak jawab ini? Nggak jawab dulu pertanyaan yang sekarang ini. Berarti kalau Petrus, dengerin Bang. Berarti misal gini. Para ulama kami, ini aku kasih contoh. Aku tahu itu jawabannya nyambung ya. Aku sambungkan ya. Para ulama kami, Bang, ada yang mau dicium tangannya dan disujuti, ada yang mau, ada yang nggak mau. Pertanyaan saya, para ulama Oke. kami ada yang Tuhan, ada yang manusia gitu. Salah. Itu tunggu sebentar, jangan dikit-dikit ketawa. Itu triknya Adriansa. Lo kok triknya Adriansa gimana sih? Tunggu benar. Itu namanya adat istiadat di negeri ini. Itu adat istiadat sungkem namanya. Ya sudah, Berbeda kalau gitu dengan- ya aku kopi aja itu adat istiadat pada zaman itu gitu aja. Loh, ya memang. Ya. Artinya proskuneo itu tidak diterima oleh murid-murid Yesus loh. Kenapa? Aduh. Makanya ayat 26 katakan, Petrus bilang, aku ini cuma manusia biasa. Artinya bahwa proskuneo itu hanya layak diberikan kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, kan gampang. Mana sih? Dia tidak mau disembah karena dia merasa tidak layak gitu loh maksudnya. Iya, dia nggak layak kan? Yang layak berarti cuma siapa? Dan tidak semua. Ya udah aku ngalah aja lah, nggak apa-apa lah daripada lama. Ya udah aku ngalah. Sekarang kan bukan masalah. Ini kan kisah para 10 nih ya. Dia tidak mau gitu loh. Iya, Ya kenapa? udah aku kalah, nggak apa-apa Bang. Kenapa Ya, dia nggak mau disembah? iya nggak tahu. Gini, Bang. Ya udah aku kalah. Bang Ardiansa, Bang Jack. Perhatikan, tunggu sebentar, Pak Jairus, tunggu sebentar. Perhatikan kata, saya bacakan ya, Adrian ya. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya. Ini kan masalah penyembahan proskuneo nih ya. Bangunlah, aku ini hanya manusia biasa. Makna daripada ayat ini mengatakan bahwa proskuneo itu tidak layak diberikan untuk manusia, betul nggak? Enggak. Loh kok enggak? Ada kok ini. Ya emang enggak kok. Emang enggak. Saya ulangi lagi ya. Ini beda ayat dulu nih ya, beda ayat ya. Bangunlah, aku ini hanya manusia saja. Berarti kalau dia yang layak menerima proskuneo itu siapa? Kalau bukan manusia. Sekarang kita uji. Tunggu, Sekarang kita jangan uji ya. kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, saya nguji itu. Saya nguji Adrian bertanya pernyataan saya. Anda. Dia jawab. Saya Sekarang nguji mau tanya pernyataan Adrian. Anda. Saya mau tanya Adrian dulu. Adrian harus jawab juga. Gimana ini? Ya udah saya jawab Ayat apa? ini kan, oke ya. Saya jawab. Bangunlah, aku hanya manusia saja. Petrus mengatakan bahwa proskuneo itu tidak layak diterima sama manusia. Berarti proskuneo itu layak diterima oleh siapa? Lah Petrus manusia bukan? Manusia. Ya sudah. Petrus mau nggak? Dia nggak layak terima itu. Ya Petrus mau nggak disungkemi? Nggak mau. Nah ya sudah sama. Saya juga nggak mau disungkemi sama abang. Sama. Nah, makanya Apakah saya berarti Tuhan? proskuneo. Apakah saya Berarti Tuhan? berarti proskuneo itu bukan nggak layak untuk manusia kan? Loh, gimana sih abang ini? Saya misal abang sujud ke saya. Ayo. Dulu. Lu kok ketawa sih gimana sih? Sabar dulu. Abang Tadi sabar ketawa dulu. boleh, Iya masa saya sabar. ketawa nggak boleh? Sabar dulu. Sabar dulu. Abang sujud ke saya, abang proskuneo ke saya. Kalau Ya. saya misal ngomong gini, Bang, jangan Bang, aku cuma manusia biasa. Apakah menandakan saya ini Tuhan? Nah, berarti penyembahan itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Setuju nggak? Enggak, saya tanya, apakah menandakan saya ini Tuhan atau enggak?
itu bukan Tuhan. Sudah selesai. Berarti ada yang nggak mau terima dong. Berarti saya nggak mau terima. Saya nggak mau terima. Apakah kalau saya nggak mau terima itu menandakan Tuhan dan bukan Tuhan? Iya. Hah? Iya dong. Loh, saya manusia apa Tuhan? Manusia. Lah ya, ya sudah. Loh, gimana? Ya sudah, berarti saya nggak mau kan? Tunggu sebentar. Boleh nggak saya menolak gini? Saya sebagai manusia biasa, boleh nggak menolak persujutan dari Bang Jack? Boleh nggak saya menolak? Harus menolak. Loh kok harus? Siapa yang bilang harus? Maksa dia. Bukan, memang harus, karena memang penyembahan itu hanya penyembahan di Proskuneo itu hanya layak diberikan pada Tuhan. Petrus ngomong seperti itu loh. Jadi sangka loh ayat ini loh. Katanya ya, bangunlah. Mulai. Ya udah gini deh, gini deh sekarang. Biar simpel. Biar cepat kelar, Bang. Biar cepat kelar. Gini. Biar cepat kelar. Gini, Bang. Sabar. Kita enggak. Loh, sabar dulu gantian. Tadi kan Abang udah tanya-tanya. Bang Ardi naikin sedikit handphonenya. Sekarang saya ingin menetralkan biar terfokus. Naikin kameranya. Gimana? Naikin sedikit supaya kelihatan wajahnya, tidak kelihatan. Gitu. Oh, gini. Yo. Gini. Oh, di HP-ku layarnya gede semua soalnya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Gini kelihatan ya. Gini kelihatan. Iya. Ya, oke. Aku ulangi lagi ya. Kita sekarang mau membedah kata menyembah, kan begitu. Pertanyaan saya, menyembah Tuhan dengan menyembah bukan Tuhan sama atau beda sikapnya? Enggak. Sama Adikku jangan lari kemana-mana dulu. Bisa jawab. Jawab dulu. Dia jawab dulu. Ini ayat yang kita bahas Iya, jawab dulu. Iya, ini menyembah Proskuneo. Oke, aku ikutin Abang, Sekarang begini. Menyembah kepada Tuhan dengan menyembah kepada manusia sama atau enggak? Definisinya berbeda. Tapi beda tujuannya. Sama tapi tujuannya yang berbeda. Enggak, saya tanya sama atau tidak menyembah dengan menyembah kepada manusia itu sama atau beda? Beda. Tidak sama. Beda. Oke. Pertanyaan saya. Kata ibadah itu hanya patut hanya patut diterapkan kepada siapa? A. Tuhan. B. Manusia. Tuhan. Bisa nggak kata ibadah diterapkan kepada manusia? Tidak. Nggak bisa. Kalau kata menyembah bisa nggak disematkan kepada manusia dan kepada Tuhan, bisa nggak? Kata apa? Kata menyembah bisa nggak dinisbatkan kepada manusia dan Tuhan, bisa nggak? Tidak. Bisa. Tidak. Sembah itu ya? Bisa. Anda tadi mengatakan bahwasanya penyembahan sembah kepada manusia dan sembah kepada Tuhan. Anda jawab apa tadi? Beda. Berarti Anda menyepakati. Bukan. Itu makna arti beda. Sungkem sama penyembahan. Berarti Anda mengiyakan. Tunggu sebentar. Nah, makanya kalau Anda nggak mengiyakan pada saat saya bertanya, gini Bang. Kalau Anda menolak, ya gini Bang, sabar, tenang Bang. Saya ini biar nggak hilang momennya biar nggak hilang ya, momennya biar nggak hilang ya. Kalau Anda memang menyatakan bahwasanya penyembahan terhadap manusia atau menyembah manusia ini ya, sujud atau nyembah manusia ini, kalau memang Anda nggak sepakat, Anda harusnya di awal ketika saya tanya begini, sama atau beda penyembahan terhadap manusia dengan kepada Tuhan, Anda jawab apa? Beda. Berarti Anda menyepakati ada penyembahan kepada manusia, ada penyembahan kepada Tuhan. Anda menyepakati. Penyembahan kepada manusia itu bukan penyembahan kepada manusia. Arti sesungguhnya itu sungkem kalau bahasa Indonesia. Ya memang nyembah itu, sembah itu artinya sujud, hormat, khidmat, itu arti sembah. Nah,
Kalau sungkem itu ada wujudnya, ada orangnya. Oke, saya balik ya, Tapi kalau penyembahan itu Saya kepada balik. Allah tidak kelihatan. Saya balik. Nah, Oke, saya tunggu balik dulu, kameraku jangan lari ya. kemana-mana dulu. Saya mau Ya kejar ini dulu masalah Proskuneo ini nggak lari, ini sembah, tetap sembah. Tetap sembah, Proskuneo kan. Sebentar. Ini sembah. Nggak berani. Saya uber di sini dulu. Saya kejar di sini. Iya ini loh sembah. Sembah Bukan. itu pernyataan hormat dan khidmat. Pertanyaan saya, pernyataan Adikku. hormat dan khidmat ini bisa nggak disematkan kepada manusia? Adikku, kamu bahas tadi. Ya Allah. Memojokkan orang. Bisa, Tunggu bisa. sebentar. Tunggu sebentar. Bisa. Kamu memojokkan Ya. orang Kristen dengan kata Bisa Proskuneo. berarti. Saya mau kejar di situ dulu. Loh, ini. Apakah Ini Proskuneo itu diberikan kepada sembah manusia? sembah Jawab dulu, sungkem jawab dulu. adalah sembah dan sujud. Ia melakukan sembah sungkem sambil menangis di hadapan siapa? Saya ngomong dulu. Orang tuanya. Sembah. Saya pakai dalil loh. Nih, Nih, sembah pakai dalil sungkem. saya. Mantap jiwa. Pakai dalil ya. Raga. pakai dalil ya. Clear. Ya, Udah pakai clear dalil. selesai. Dah. Proskuneo itu. Saya tadi tidur ada dulu. bilang, Lanjut. Tos, saya memberikan tidur. sembah. Makanya itu. Bang Jack. Inilah kalau dipaksakan Bang Jack ya. Bukan dipaksakan. Fandi, nih dengar saya ngomong ya. Awal, Coba komitmen dulu Bang Adrian Jack. ngomong, Komitmen dulu ya. Bang Jack. Tunggu sebentar. Awal, ya, suara berisik sekali tuh. Ada siapa tuh? Nih, ya. Awal Thank you yang udah kasih gift, barakallah yang udah kasih gift. Makasih. Awal Adrian bilang Proskuneo itu diberikan kepada manusia, ya kan? Tetapi saya mau bilang bahwa Proskuneo di dalam Alkitab itu dikatakan Petrus pun berkata bahwa dia nggak layak terima karena dia manusia. Ayat dalilnya ada. Jadi bagaimana bisa bilang bahwa Proskuneo itu, ya, itu hanya diberikan kepada manusia saja. Itu kekalahan yang pertama buat saya. Sedangkan Yesus dari Matius sampai Wahyu, dia menerima Proskuneo itu yang artinya adalah dia bukan hanya menerima penyembahan saja. Dia menerima penyembahan juga penghormatan. Itu suara lagu kan siapa kembali itu? ke Coba di-mute dulu. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Apakah kita mau disembah atau enggak? Yang penting begitu aja sih. Bukan, saya bilang tadi penyembahan itu. Lagunya. Lagunya siapa ini? Lagu. Sinetron kayaknya. Lagunya siapa ini? Netral. Udah aman. Aduh, saya ini live YouTube. Jangan ada sebentar Bang Jack. Aman. Saya ini live YouTube. Jangan ada lagunya, Bu. Izinnya, Bu. Nanti ke banned nanti YouTube saya ya. Oke. Jadi oke. Bang Saya Jack pilih. tadi Tunggu mengatakan sebentar. Proskuneo Tunggu sebentar. itu hanya layak disematkan kepada Tuhan yang yang nggak bisa dilihat, betul ya? Termasuk kepada Yesus wujudnya. Loh, Makanya itu kamu mau lari kemana-mana kalau Yesus berarti Proskuneo boleh disematkan kepada manusia? kepada Yesus. Enggak, saya tanya, Proskuneo bisa nggak disematkan kepada manusia? Petrus yang ngomong, akunya hanya manusia biasa. Saya tanya, Proskuneo bisa nggak disematkan kepada manusia? Bisa nggak? Ini Petrus ngomong loh. Saya Aku nggak hanya tanya manusia itu. saja. Pertanyaan saya, Proskuneo itu bisa Jangan atau tidak putar disematkan kemana-mana. kepada manusia? Saya Jangan tanya. putar kemana-mana. Ya, Proskuneo nggak ini. bisa ya, dia kena di sini, Sebentar. kena Bang Wandi, kena. Enggak. Petrus bilang loh. Coba. Oke. Petrus bilang. Gini Bang. Proskuneo Petrus itu nggak layak terima Proskuneo Oke. itu. Berarti kesimpulannya, Aku ini hanya manusia. Ya. Betul nggak ya, Tino? Kesimpulannya, Proskuneo tidak layak disematkan kepada manusia, betul? Enggak, tunggu dulu sebentar. Makanya saya Iya. bilang dulu. Sekarang ditolak. Dia tahu saya mau Bukan lari ditolak. kemana, Saya dia nggak tahu. jawab. Itu saya nggak jawab. Saya nggak jawab itu. Dia tahu saya mau lari kemana. Saya nggak jawab itu. Saya tanya, saya ikutin Anda. Ya. Proskuneo itu bisa atau tidak disematkan kepada Tuhan? Proskuneo. Iya Bisa dong, nggak? harus. Oke, satu. Kedua, Proskuneo itu bisa nggak disematkan kepada manusia? Proskuneo bisa asal tidak ada sujud Iya, menyembah. berarti tadi katanya nggak bisa.
Sekarang bilang bisa. Kelasnya berbeda. Nah, kamu boleh ketawa ya. Bang Jack boleh ketawa ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kamu boleh ketawa, saya nggak boleh ketawa ya. Boleh, lucu kok. Ketawa dulu. Ketawa aja lucu kok. Iya kan? Enggak, tadi Bang Jack mengatakan nih, aku putar YouTubeku ya. Tunggu. Tadi Abang mengatakan, Tunggu, jangan lari Abang kemana-mana dulu. mengatakan bahwasanya Jangan lari proskuneo kemana-mana dulu. itu tidak Kalau ngomong bisa nggak mau kalah. disematkan Kalau ngomong kepada nggak mau kalah. manusia, Saya ngomong betul gitu nggak? juga. Kalau ngomong gitu juga, saya nggak mau Ya, kalah juga. betul nggak? Kalau ngomong gitu, Tapi- saya nggak mau kalah juga. Enggak Bang Bandi, udah kena dia. Sebentar biar kita. Kena di sini. Makanya dia nggak berani jawab. Kena dia di sini. Wallahi demi Allah kena. Oke, kalau nggak kena, saya tanya. Tadi Bang Jack mengatakan bahwasanya proskuneo itu tidak bisa disematkan kepada manusia. Tadi Bang Jack bilang gitu. Ingat nggak? Bukan. Lo ingat nggak? Kalau enggak, saya putar ke YouTube-nya. Kalau enggak, saya putar YouTube. Saya jawab yang lengkap ya. Enggak. Saya jawab lengkap ya. Kalau enggak, saya putar YouTube. Penghormatan. Tunggu sebentar. Enggak. Kalau enggak, saya putarkan ke YouTube. Saya putar ke YouTube ya. Saya putar YouTube saya ya. Saya putar ya. Tunggu dulu. Nggak perlu Iya, makan waktu. nggak usah. Makan waktu. Tunggu sebentar. Saya nggak bakal takut kalah, Mas Adrian. Dari dulu Enggak, kalian cuma ngomong saya tanya Bang Fandi. Tadi Bang Jack tadi Oke. mengatakan nggak bahwasanya proskuneo atau penyembahan Enggak. penyembahan itu hanya bisa disematkan kepada Tuhan, nggak bisa disematkan kepada manusia. Betul nggak? Bang, iya betul. Nggak bisa. Ya betul. Nah. Sekarang begitu saya tanya proskuneo atau menyembah itu bisa nggak disematkan kepada manusia, dia bilang oh bisa ya. Biar keburu ketawa makanya. Baru gua jawab 3 kata udah ketawa. Udah selesai Bang Jack, udah selesai. Mana selesai dari mana? Udah selesai. Jangan kasihan Bang Jack. Kasihan Bang Jack, udahlah, Ini kan udah. Petrus nggak menerima penyembahan. Kasihan Bang Jack, udah kasihan, udah kasihan. Dia tidak mau. Udah Bang Jack, udah kasihan kalau diterusin Pakai udah. dalil loh jawabnya. Izin Bang Jack sedikit ya Bang Ardi. Ini poinnya gini Bang Jack. Itu tadi Petrus kan mengatakan bahwa bangunlah, aku hanya manusia biasa. Tetapi itu kan sembah sujud itu sudah terjadi di situ Bang Jack tadi, betul kan? Berarti boleh disematkan kepada manusia, gitu Bang. Iya. Dia nggak mau terima kok. Mana ada pernyataan dia tidak mau terima? Dia mengatakan kan sudah sujud tadi Dia mereka itu. terima. Dia bilang Mereka kan Petrus sudah juga perhatikan ayat itu. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya bangunlah. Aku hanya manusia Ya kan saja. disuruh bangun. Artinya Awalnya- proskuneo itu layak diberikan kepada itu Tuhan kesimpulan saja. Anda yang logika Bukan para falasi, Bang manusia. Anda yang betul. Alamak. Saya jawab pakai dalil. Coba Bang Jack. Coba Saya Bang jawab Jack pakai dengarkan dalil. baik-baik Bang Jack ya. Anda jangan Itu dalil yang Anda plesetkan loh, ayat yang Anda plesetkan dalam Bible Anda sendiri. Coba dengarkan baik-baik Bang Jack. Ketika Petrus mengatakan bangunlah, itu sudah terjadi belum penyembahan di situ? Udah. Udah terjadi berarti boleh. Bodoh, itulah bodohnya kamu. Boleh menyembah Kami boleh, kepada kenapa? manusia, Kenapa? hormat. Oke, jawab. Oke. Saya kejar Enggak, Bang dia. gini dulu Bang Jack. Bang Jack, gini dulu. Tadi kan Bang Jack diakui dulu. Adrian diem dulu. Bang Tunggu, Jack. tunggu, Adrian diem dulu. Kalau memang dia terima penyembahan, kenapa Petrus menyuruh dia menegakkan? Kenapa Petrus menegakkan dia? Bangunlah, dia bilang, aku hanya manusia saja. Kenapa dia ngomong seperti ini? Loh, kan Artinya dia bukan menerima atau nggak menerima? Mau disembah. Loh, Ada mana kata disembah. ada. Nggak mau disembah. Ayo. Bangunlah. Nggak mau disembah artinya. Ayo. Gimana Nggak mau sih? disembah artinya.
Bagaimana Sekarang dia lagi? sabar. Oke, Bang, aku tanggepin. kalian Aku itu tanggepin. cara berdiskusinya Iya, aku tanggepin. Gantian, aku Udah tanggepin. jelas. Iya, Tunggu aku sebentar, udah jelas. tanggepin. Jangan Tunggu sebentar, memaksakan, saya ngomong Bang dulu. Jack, memaksakan. Iya, Ngomong dulu. aku tanggepin Udah kan jelas, udah ngomong Bang tidak Jack. Tadi aku menerima ngomong nggak Bang Jack Bosco itu. potong. Sekarang aku mau ngomong gantian. Masa saya jelasin nggak boleh? Ya sabar dulu. Masa saya jelasin nggak boleh? Sabar Tunggu, dulu saya jelaskan gantian. dulu, diam dulu, diam dulu, Bang diam Jack dulu, diam inilah. dulu. Minta Ngomong maaf apa? Bang Jack ya. Minta maaf ya. Duh. Minta maaf ya Bang Jack. Aduh, kacau. Iya, konteksnya itu. Nah, ini debatnya Bang. Gimana nih? Coba gini teman-teman Kristen. Ya Bang Fandi silakan. Teman-teman Kristen, admin, Jairo, sama Terang, coba disimak ya. Gini teman-teman. Tadi sesuai dengan definisi kata sembah itu kan boleh kita sembah yang dalam artian kita hormat hikmat kepada manusia kan boleh. Ya. Bang Jack tadi kan bilang tidak boleh. Padahal Ya. itu boleh-boleh saja dilakukan seperti Ya. kejadian Petrus. Itu yang waktu Petrus mengatakan, "Bangunlah, aku ini hanya manusia biasa." Itu kan sembah sujud di situ sudah terjadi. Betul kan? Betul. Berarti boleh menyembah kepada manusia dengan arti hormat, khidmat seperti yang dijelaskan Bang Ardi tadi. Tahu nggak Bang Fandi? Lanjut. Tahu nggak teman-teman Kristen di sini tahu nggak kenapa dia tadi nggak mau jawab pertanyaan saya dan dia berubah? Misal dari awal tadi proskuneo kan artinya sembah, betul kan? Betul kan? Nah, Betul. Saya tadi tanya, sembah ini bisa nggak disematkan kepada Tuhan? Harus, kan gitu. Betul kan? Ya, betul. Harus. Nah, sembah ini bisa nggak disematkan kepada manusia? Oh, nggak bisa, kan gitu tadi di awal. Betul. Nah, terus saya tanya lagi. Kalau memang penyembahan atau sembah itu bisa disematkan kepada manusia, nah dia kena sini. Makanya aku nggak buka tadi kan. Kalau memang sembah itu bisa disematkan kepada manusia, berarti selesai kita. Nggak ada perdebatan lagi. Karena apa? Karena ternyata Yesus manusia, bukan Tuhan. Selesai. Bisa kan? Selesai. Jadi orang yang Manusia ternyata. Betul Bang Ardi. Jadi orang yang datang menyembah Yesus itu artinya hormat kepada Yesus karena Hormat Yesus itu proskuneo itu hormat. Sembah hormat bukan sembah ibadah. Makanya kenapa nih ya, aku kasih dalilnya ya. Mana tadi Lukas 1:47 ya. Mana dalilnya? Lukas, kas mana kas? Nah, ini Lukas 1:74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Beribadah ini bahasa Yunani adalah latrewin. Ya, latrewin nih. Latrewin. Udah saya buka. Latrewin. Itu beribadah. Beribadah itu hanya cocok disematkan kepada Tuhan. Nah, kalau memang Yesus adalah Tuhan, di mana tertulis bahwasanya murid-murid Yesus mengatakan bahwasanya mereka mengibadahi Yesus. Di mana? Enggak ada. Kalau sembah itu masih bisa diartikan kedua-duanya. Bisa sembah hormat kepada manusia, bisa. Sembah sungkem kepada manusia, bisa. Tapi kalau sembah ibadah, wajib hukumnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya tidak pernah ada kata latrewin di Bible Anda disematkan kepada Yesus. Gak pernah ada dari sekarang sampai kiamat kurang 2 hari, gak ada. Gitu loh. Mentok-mentok sembah hormat. Yes, sembah hormat dong, utusan Tuhan. Jangankan utusan Tuhan, saya aja sembah sungkem kepada ibu saya. Sembah sungkem apakah saya berarti mengibadahi ibu saya? Oh enggak. Itu artinya saya menghormati ibu saya, menghormati. Bukan berarti saya ibadah, bukan. Begitu. Host, silakan saya kembalikan pada host. Baik, silakan teman-teman Kristen kalau ada lagi di bawah tolong typing ya, biar aku naikkan atau yang di atas mau menanggapi. Ya, silakan. Aku menanggapi, Bang. Silakan brother. Tapi tunggu dulu, Bang Jairus, aku naikkan dulu beberapa orang Kristen ya. Boleh? Izin dulu ya. Boleh, Bang, boleh. Biar teman-teman Kristen naik dulu.
Sebentar. Bang Moy, iya tahu. Bang Moy Kristen atau Muslim Bang Moy? Muslim. Oh iya, Abang Moy izin standby dulu di bawah Bang Moy ya, biarkan kawan Kristen dulu yang naik ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa aku? VVK Kristen atau Muslim? VVK. Waduh, wes mangan kali kuro jancok. Bang Joni Kristen atau Muslim Bang Joni? Bang Joni? Saya Kristen, Pak. Oke, siap. Di mute dulu Bang Joni ya. Di mute dulu ya. Oke. Iya, selamat sore. Silakan di mute dulu. Baik bang, biar aku tanggapi Silakan, dulu bang. Jarius, silakan. Ya, masalah proskuneo-tadin atau sembah itu bisa kita menunjukkan kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Nah, ini kan. Nah, gitu kan. Tetapi yang dijelaskan Bang Jack yang tadi satu tadi, sembah yang dimaksud di ayat itu ditunjukkan kepada Petrus itu bukan sembah